Sotihotu Nama Budaya. Perkenalkan, nama saya Indi Dharma Octavia. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PPKN saya tentang kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Dan kasus-kasus ini saya ambil dari berbagai sumber, termasuk dari internet. Ada 3 kasus yang saya ambil. Yang pertama, kasus yang pertama yang saya ambil yaitu pembunuhan wartawan Udin, teman-teman. Fuad Muhammad Syarifuddin yang akrab dipanggil Udin adalah seorang wartawan Bernas, Yogyakarta yang meninggal pada malam hari saat Udin pulang kerja pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi saat Udin pulang kerja, saat tiba di rumah, ada seseorang yang bisa dibilang misterius itu membunuh Udin secara tiba-tiba dan tidak diketahui. Kasus Udin ini juga sudah melanggar beberapa hak seperti hak untuk hidup yang terjadi pada korban dan beberapa pasal yang menyangkut kasus ini, yaitu Pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, teman-teman. Selanjutnya, penyebab pembunuhan dari kasus ini karena sering menulis artikel kritis tentang kebijakan pemerintah Orde Baru. Jadi bisa dibilang kasus ini itu kasus dari dalam. Mengapa? Karena kasus ini terjadi dari si korban yang sering menulis artikel tentang kebijakan pemerintah tentang Orde Baru. Begitu guys. Jadi dibuat oleh korbannya sendiri, maka bisa disebut kasus ini dari dalam. Adapun beberapa pihak yang terdapat dalam kasus ini yaitu Udin, Sri Roso, Dwi Sumaji, Edi Wuryanto, dan Tri Sumaryani. Selanjutnya, dan sudah dari tahun 1996 kasus ini sudah banyak upaya untuk menyelesaikannya, tapi belum juga ada tanda bahwa kasus ini atau kasus Udin ini bakal diselesaikan atau akan diselesaikan, teman-teman. Jadi memang belum diketahui siapa yang membunuh Udin pada saat itu. Lalu lembaga yang terlibat dari kasus Udin ini atau kasus wartawan Udin yaitu Majelis Hukum, Polri, dan Jaksa Agung. Gitu guys. Selanjutnya, upaya untuk penyelesaian. Upaya untuk penyelesaiannya ini menyertakan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, menurut saya, mengapa sila kelima? Yaitu seharusnya memang ada keadilan dari pihak pemerintah dan pihak keluarga Udin. Jadi seperti pembunuhan ini, menurut saya memang itu melanggar HAM. Dan kesimpulannya dari kasus ini, apapun yang telah diperbuat oleh masyarakat atau adanya suatu berita, seorang pejabat seharusnya memang menindaknya atau menindaklanjutinya itu dengan baik. Siapapun itu, jika tidak menyukai, bisa dibicarakan, tidak dengan cara main hakim sendiri. Seperti itu, teman-teman. Menurut saya, memang kan kasus ini terjadi dengan tiba-tiba, dengan Udin pulang kerja, lalu Udin dibunuh, dengan pembunuhnya itu belum diketahui sampai sekarang dan masih misterius. Itu menurut saya ini main hakim sendiri itu guys. Jadi kan melanggar hak asasi manusia seperti itu. Itu penjelasan saya tentang kasus wartawan Udin ini.
Nah, jadi itu tadi teman-teman penjelasan saya tentang kasus wartawan Udin. Dan selanjutnya kasus kedua saya yaitu, baiklah, ini kasus kedua saya teman-teman, yaitu tentang pembunuhan Marsinah, kasus pembunuhan Marsinah. Kasus ini terjadi pada 8 Mei 1993 usai melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Lalu jasad Marsinah ini ditemukan di Sidoarjo, Jawa Timur dengan keadaan mengenaskan. Kasus pembunuhan Marsinah ini melanggar hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selanjutnya, penyebab kasus ini yaitu karena Marsinah melakukan demo dan beliau atau ia termasuk barisan terdepan. Lah, menurut saya kasus ini termasuk kasus dari dalam, teman-teman. Kenapa? Karena kasus ini terjadi, si Marsinah ini demo dan dia itu di barisan terdepan. Dan memang bisa disebut sebagai bos atau atasan Marsinah ini itu mencari siapa yang waktu demo itu di barisan terdepan. Jadi Marsinah inilah yang ada di barisan terdepan, dan Marsinah seusai demo ia menemui si atasannya ini. Seperti itu teman-teman yang saya ketahui. Dan adapun beberapa yang terlibat dalam kasus ini yaitu Marsinah, Dr. Sortomo, dan Yudi Susanto. Lalu selanjutnya, kasus ini pun belum terselesaikan sampai saat ini, tetapi telah dibentuk tim terpadu Bakors Tanada. Jadi memang kasus ini belum diselesaikan teman-teman, tapi sudah ada timnya, sudah dibuat tim untuk menyelidiki siapa yang membunuh Marsinah ini, teman-teman. Dan beberapa lembaga yang terlibat kasus ini yaitu para petinggi Mahkamah Agung dan pemilik PT CPS. Belum saya jelaskan, jadi Marsinah ini bekerja di PT CPS, teman-teman. Nah, ini PT CPS ini tempat Marsinah bekerja. Dalam kasus ini belum ada upaya penyelesaian karena memang masih dalam penyelidikan, tetapi kasus ini bisa diselesaikan dengan sila, yaitu sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, teman-teman. Ya, karena memang kasus ini, pembunuhan ini sangat tragis, bisa dibilang seperti itu, bagi kita semua masyarakat atau manusia, umat manusia, dengan membunuh dalam keadaan seperti Marsinah ditemukan itu, teman-teman. Lalu kesimpulan saya, jadi kasus ini masih belum terpecahkan dan masih menjadi misteri karena belum menemukan bukti ataupun pelaku yang membunuh Marsinah. Nah, jadi kasus ini memang sampai saat ini, sampai 2020 ini memang belum ditemukan siapa pelaku yang membunuh Marsinah itu, teman-teman. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya tentang kasus kedua saya, yaitu pembunuhan Marsinah. Oke guys, tadi itu kasus kedua saya, kasus yang saya ambil, yaitu yang pembunuhan Marsinah. Dan selanjutnya kasus ketiga, mari kita lihat. Mari kita lihat bersama, yaitu tentang peristiwa Tanjung Priok. Tidak hanya dilihat tetapi juga didengarkan, teman-teman. Jadi peristiwa Tanjung Priok ini adalah peristiwa kerusuhan
yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priuk, Jakarta, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka. Peristiwa ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 3 tentang pelanggaran hak dan Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 Ayat 4 tentang pelanggaran kewajiban. Mengapa saya bilang dari ini melanggar Pasal 28 Ayat 3 tentang pelanggaran hak? Karena pelanggaran hak sebagai masyarakat berhak untuk mengungkapkan pendapatnya kepada pemerintah, seperti itu. Dan pelanggaran kewajiban ini yaitu pemerintahnya seharusnya wajib untuk menerima pendapat dari masyarakatnya dan tidak membuat situasi semakin rusuh atau semakin panas. Seperti itu, teman-teman. Lanjut, penyebab kasus ini adalah menyalahgunakan kekuasaan sebagai pemerintah. Jadi menurut saya kasus ini adalah kasus dari luar, karena bukan sepenuhnya salah pemerintah, tetapi memang menyalahgunakan. Jadi pemerintah itu salah melakukan kewajibannya sebagai pemerintah. Karena dan ini lembaga atau pihak yang terlibat yaitu ada TNI dan warga Tanjung Priuk, teman-teman. Lalu upaya penyelesaian kasus ini sesuai dengan Pancasila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa? Karena sebagai pemerintah seharusnya mengadili segala yang terjadi di masyarakat. Adil dari masyarakat dan adil dari pemerintah. Menurut saya seperti itu. Dan kesimpulannya dari kasus Tanjung Priok ini, pemerintah harus bekerja dengan giat dan warga sebaiknya menyampaikan pendapat secara baik-baik. Memang ada kesalahan dari kedua belah pihak. Memang dari pemerintah yang tidak terima, dan yang seharusnya pemerintah ini mengayomi masyarakat, bukan membuat kerusuhan. Dan warga sebaiknya menyampaikan pendapat secara baik-baik, tidak secara melakukan keributan seperti itu. Jadi memang keegoisan dari kedua belah pihak tidak. Memang penyalahgunaan dari kewajiban si pemerintah dan masyarakatnya yang menyampaikan pendapat itu kurang tepat. Jadi seperti itu penjelasan saya tentang kasus Tanjung Priok ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita membahas materi tentang pelanggaran hak asasi manusia yang ada di Indonesia, sekarang kita tahu bahwa hak asasi manusia itu adalah suatu penghormatan yang sangat penting, terutama untuk umat manusia tanpa terkecuali. Dan saya mengajak kalian semua, mari, ayo kita menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dengan tindakan yang nyata untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dan sekian presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Satihotu Namo Buddhaya.